Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama Bapak Riki Sigit di kelas 1 materi kelima ya anak-anak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Setelah kita melaksanakan PTS seminggu kemarin, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di materi kelima ini ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga nilai PTS anak-anakku sekalian memuaskan dan bagus-bagus. Amin. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke materi ke-5 bab 3. Oke, yaitu kita akan mengenal atau materi hari ini, materi kelima yaitu menggunakan komputer. Oke, lanjut. Yang pertama yaitu adalah menyalakan komputer atau laptop. Nah, Bapak mau mengasih tahu di sini ya. Karena kan nanti di sekolah kita menggunakannya laptop bukan komputer. Nah, ini hanya umumnya saja ya Bapak kasih tahu cara menyalakan komputer, dan Bapak nggak ngasih tutorial cara menyalakan komputernya. Kenapa? Karena komputer di rumah Bapak ini rusak, dan laptop bukan, yang komputer ini rusak kalau di rumah, cuma Bapak adanya laptop. Nah, insya Allah nanti Bapak akan memberikan tutorial materi insya Allah ya, tutorial menyalakan laptop terpisah. Oke, bukan di sini. Ini hanya langkah-langkahnya saja ya, langkah-langkah menyalakan komputer atau laptop. Ini hanya umum. Oke, yang pertama pastikan semua alat komputer ini saling terhubung. Komputer atau laptop, semua alat komputer itu yaitu ada keyboard, mouse, monitor, CPU, itu harus saling terhubung semuanya ya. Kalau misalnya komputer, tapi kalau laptop itu bisa menggunakan baterai atau menggunakan arus listrik langsung kalau baterainya bisa dilepas. Yang kedua, tekan tombol daya pada CPU kalau komputer, dan atau laptop ada tekan tombol dayanya, tombol power namanya kalau di laptop. Kalau di CPU namanya tombol daya, sama aja sebenarnya ya. Itu kita pencet atau kita tekan, lalu itu akan memasuki proses booting. Komputer atau laptop akan memulai proses booting. Nah, booting adalah proses persiapan Windows ke dalam memori komputer atau laptop. Makanya kalau kita menggunakan atau menyalakan komputer, itu kadang suka masih hitam dulu, itu ada logo Windows atau logo Windows yang lainnya. Oke. Nah, yang kedua, ini kita akan mengenal layar desktop. Apa sih Pak layar desktop? Nah, layar desktop itu adalah bidang terbesar pada layar. Maaf ya, ini bukan layar, tapi layar. Bidang terbesar pada layar monitor. Istilah desktop berarti meja tempat bekerja. Fungsinya untuk menampung komponen Windows. Jadi, setelah ini akan Bapak kasih unjuk ya. Nih, kita kasih lihat. Yang namanya layar desktop itu adalah yang seperti ini nih. Nah, ini adalah tampilan laptop ya. Laptop ini namanya layar desktop. Nah, ini layar desktop. Terus ini ada tombol start. Nah, seperti itu. Ini tampilan layar desktop ya. Seperti ini. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah melihatnya di laptop ayah bundanya atau komputer ayah bundanya. Nah, setelah itu ini kan, di sini ada namanya taskbar yang hitam ini, hitam lurus di bawah, tetapi ada icon-iconnya, ini namanya menu taskbar. Taskbar itu adalah batang memanjang di desktop bagian bawah, berfungsi untuk menampung program aktif. Nah, ini yang namanya program aktif nih, yang ada garisnya. Ini sedang aktif, ini sedang aktif, sedang aktif, sedang aktif gitu ya. Kalau yang tidak ada garisnya dia tidak sedang aktif, tapi ada di sini untuk mengaktifkannya lebih untuk shortcut atau jalan pintas supaya langsung tidak mencari-carinya lagi seperti itu. Nah, ini yang banyak ini adalah namanya icon. Icon itu adalah sebuah gambar kecil yang fungsinya untuk mewakili suatu program atau berkas file.
Seperti itu ya anak-anakku sekalian. Nah, lalu ketika kita membuka icon atau membuka program icon-icon ini membuka program. Nah, itu kan ada istilahnya, bukan istilah, di sini ada tombol, ada gambar minus, kotak dan X. Nah, di sini ini namanya minimize, ini maximize, dan ini close. Fungsinya berbeda. Kalau ini yang minimize untuk meminimaliskan atau menyembunyikan jendela yang sedang kita buka. Kita coba ya. Ini kita sembunyikan. Nah, dia akan hilang atau sembunyi. Terus kita coba yang kedua, yang maximize, ini untuk membesarkan jendela yang kita buka. Nah, dia akan membesar. Lalu kita kecilkan lagi. Yang ketiga, ini adalah namanya close, untuk menutup program yang sedang kita buka. Seperti itu ya teman-temanku, anak-anakku sekalian. Jadi cukup sampai sini dulu materinya. Bapak akan sudahi materi ini karena sekiranya sudah cukup untuk mengenal komputer, untuk sedikit saja dulu mengenal komputer ya. Nanti Bapak akan memberikan insya Allah video terpisah untuk tutorial menggunakan atau menyalakan komputer atau laptop. Nah, untuk sebelum lupa, setiap laptop atau komputer ini mempunyai sistem operasi yang berbeda ya anak-anakku. Jadi kalau misalnya ada yang udah pernah lihat seperti ini, itu alhamdulillah, jadi tidak bertanya-tanya lagi karena ini adalah Windows 10. Kalau kita klik tombol startnya, dia menunya seperti ini ya, Windows 10. Tetapi kalau Windows 7 dan Windows 8 itu berbeda. Jadi kalau misalnya yang ada Windows 7, nanti bisa tanya-tanya sama Bapak gitu ya. Seperti itu Kak. Tapi yang Bapak pakai ini adalah Windows 10 atau Windows 10. Seperti itu ya teman-teman. Cukup sampai di sini materi hari ini. Alhamdulillah Bapak sudahi dulu untuk pengenalan desktop dan menggunakan komputer. Menggunakan komputer dan mengenal layar desktop ini. Tadi ini layar desktop, yang ini adalah taskbar, ini gambar-gambar kecil ini adalah namanya icon. Oke. Siap-siap nanti untuk tugas di minggu depan ya anak-anakku sekalian. Semoga kalian memahami, semoga bisa dipahami oleh anak-anakku sekalian. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari Bapak. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa makan, jangan lupa cuci tangan, pakai masker kalau keluar, dan jaga kesehatan. Salam buat keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.